Langsung saja, Bapak Ibu para pengunjung kami, silahkan sambil memesan. Sudah tersedia makanan, tinggal dipesan saja. Sambil kita memesan, makan dengan santai bersama keluarga, kita diskusi tentang Kota Pematang Siantar. Langsung saja, di sini kita kedatangan tamu, para pembicara kita yang sudah asing lagi bagi kita, khususnya warga Kota Pematang Siantar. Langsung saja kami panggilkan Bapak Parlindungan Purba, yang katanya hari ini titik yang ke-8 ya Bang, titik yang ke-8, jadi mungkin sudah agak capek ya, tapi masih memberikan kesempatan waktunya untuk kita bersama-sama berkumpul di sini. Tepuk tangan dulu buat abang kita, Bang Parlindungan Purba, yang juga Ketua Umum Korps Senior Himapsi. Silakan sini aja Bang. Oke. Sini. Ya. Baik. Kita tokoh kita tidak asing lagi, budayawan Kota Pematang Siantar, seniman Kota Pematang Siantar, yang juga pendiri BOMS, yang juga punya andil sangat besar terhadap berdirinya Tugu Beca di Kota Pematang Siantar, yang kita saat ini bisa selfie. Jadi viral kalau kita ke Siantar sebelum berselfie riah di Tugu Beca, kayaknya kurang pas untuk datang ke Siantar. Kita panggil Bapak Rijal Ginting SA. Baik, kita lanjut lagi, kita panggil tokoh kita. Ini mantan anggota DPRD Kota Pematang Siantar, tokoh pemuda, tokoh etnis Tionghoa, yang sengaja memang kita undang untuk hadir di sini, memberikan informasi, cerita, pengetahuan, pengalaman kepada kita. Kami panggilkan Koko Rudy Wu. Lanjut, kita panggil tokoh kita juga ini, tokoh muda, pemilik kedai kopi Morsum. Ya, kita beralih dulu ya Bang, ke Ria dulu minum kopinya. Besok baru bisa bergabung ke Morsum. Baik, kita panggilkan Koko Mukhtar untuk bergabung bersama kita. Jadi memang dalam rangka Imlek, kita memang sengaja memanggil saudara kita, teman-teman kita, untuk para senior, orang tua kita, untuk bergabung bersama kita sambil kita minum kopi. Ini gelasnya agak unik. Kalau di Siantar mungkin sudah jarang melihat gelas seperti ini. Ini biasanya kalau di daerah kecamatan-kecamatan, kalau Bang Parlin jalan-jalan ke daerah Simalungun, baru ketemu gelas ini. Sambil diminum gelasnya, kita santai saja. Sambil diskusi, sambil memesan, kita lanjut. Judul kita hari ini, destinasi yes, transit no, untuk Kota Pematang Siantar. Kebetulan memang ini dicetuskan pertama kali di Kota Pematang Siantar Bapak Rijal Ginting ya. Ini Pak Rijal Ginting yang mencetuskan, makanya sengaja kita panggil. Langsung aja ya, Pak Rijal mungkin ya. Sambil Pak
Ini apa maksudnya destinasi yes, transit no untuk Kota Pematang Siantar? Bisa langsung saja Pak. Baik, selamat malam buat semua teman-teman yang hadir, yang mencoba menikmati weekend malam minggu, dan kita pilih di tempat yang namanya Ria. Saya pertama-tama mengucapkan teman-teman saya yang merayakan Hari Raya Imlek, terutama sebelah saya Pak Ruby, Pak Mukhtar. Beliau-beliau ini juga orang yang sangat concern terhadap Kota Pematang Siantar. Mari kita bersama mengucapkan selamat Imlek. Semoga Imlek ini menabur kasih di semua warga Kota Pematang Siantar, menumbuhkan rasa kepedulian bersama. Baiklah, saya berbicara tentang transit dan destinasi. Saya juga nggak tahu siapa bahasanya itu, tapi kita tahu ke depan selalu kita punya angan-angan. Saya waktu kecil mau jadi dokter, mau jadi polisi, nggak taunya jadi petani gitu. Tapi begitulah kita inginkan yang terbaik. Saya percaya semua yang hadir punya bayangan yang terbaik dengan konsep dan pikirannya dan latar belakangnya masing-masing. Mereka ingin memberikan yang terbaik untuk kota kelahirannya, kampung halamannya, Kota Pematang Siantar. Saya pada waktu tahun 2015, saya berpikir Siantar itu selalu dijadikan daerah transit, yaitu daerah singgah gitu. Lalu mereka tujuannya Perapat, tujuannya lagi nanti Bundaling, macam-macam. Siantar ini hanya sekedar singgah gitu. Lalu saya sendiri berpikir bagaimana merubah Siantar ini menjadi salah satu tujuan wisata. Ingat, itu tahun 2015. Tapi ternyata baru-baru ini kita lihat apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi bukan tanggung-tanggung. Yang namanya Danau Toba itu merupakan super destinasi. Tepuk tangan buat program dari pemerintahnya. Lalu realisasinya dibutuhkan sarana-sarana pendukung, dan ternyata secara geografis ada 8 pendukung kota maupun kabupaten yang harus mendukung arah yang dimaksud. Contohnya ada 7 kabupaten yang harus, ada 6 kabupaten yang harus dilalui menuju titik sentral daripada super destinasi kita, Danau Toba. Dan kita bangga, di antara 7 itu, salah satunya adalah Kota Pematang Siantar. Nah, Kota Pematang Siantar merupakan satu-satunya kota yang 6 itu kabupaten semua. Jadi yang satu-satunya kota itu Pematang Siantar. Di sini berarti kita disuruh membenahi diri kita, kita coba merenung apa kekuatan kita. Ternyata Siantar di sisi lain, kota ini banyak menyimpan sesuatu hal yang incredible, luar biasa. Hanya saja kadang-kadang kita tidak menyadari. Bahkan kita berdiri di ruang ini adalah bagian dari heritage. Heritage itu adalah sebuah warisan dari leluhur kita, baik dia berupa gedung, lahan, atau benda apa saja. Bisa wastra, bisa kuliner, dia bisa menjadi sebuah bentuk daripada heritage, warisan leluhur. Dan di Kota Pematang Siantar, sebagaimana kita ketahui, pernah menjadi ibu kota di Sumatera Utara. Ketika di belakang saya Medan area itu dibumi hanguskan, dan pemerintahan setempat pada saat itu tidak mampu untuk mempertahankan NKRI. Lalu semua pada pindah ke Kota Pematang Siantar, sehingga wali kota sekarang itu adalah kantor gubernur, dengan gubernurnya Pak Tengku Hasan. Dan Sumatera kita bukan utara, Sumatera Timur, luas wilayah sampai ke Aceh, ini pernah menjadi ibu kota. Jadi sebenarnya kita memang sangat istimewa secara fisik. Mungkin kita bisa berlomba dengan Tanjung Balai, berlomba dengan Tebing secara fisik, Binjai,
Tapi secara histori kita tetap kota nomor 2 setelah Medan. Tepuk tangan buat Siantar. Lalu yang saya maksud destinasi, ketika potensi ini kita angkat potensi. Baru-baru ini tahun 2016 saya menemukan tempat pengibaran bendera pertama. Di sana ada 2 pahlawan daerah kita yang sampai saat ini juga belum kita kenal, belum kita sosialisasi dengan baik. Sehingga untuk generasi muda, yang kita harapkan generasi muda saat ini menjadi 2045 adalah generasi emas sebagai pemimpin bangsa. Mereka banyak nggak tahu. Kita tahu ya banyak sih pahlawan, tapi pahlawan daerah kita, 1 Muda Raja Guguk, kedua Ismail Situmorang. Ketika mereka mengibarkan bendera persis itu di samping Taman Bunga, di samping Dekranas, kantor Dekranas, mereka tiba-tiba ditembak oleh sekutu dan itu langsung kena kepalanya. Itulah Muda Raja Guguk. Lalu Ismail juga kena tembak, dibawalah ke rumah sakit. Nanti ini cerita heritage, dibawa ke rumah sakit umum. Pada saat itu coba kita lewat terowongan waktu, ternyata rumah sakit umum pada saat itu ya rumah sakit tentara. Sementara rumah sakit umum yang ada itu adalah rumah sakit Belanda. Dibawa ke sana dan gugur keduanya. Wajib kita menyusun 5 jari untuk memberikan hormat kepada pahlawan kota Pematang Siantar. Lalu ada satu lagi yang namanya Sakti Lubis. Ini putra Siantar. Tapi mohon maaf, Sakti Lubis tidak tergolong sebagai pahlawan kota Siantar. Karena beliau adalah tenaga sukarela. Tenaga sukarela. Pada waktu itu TNI belum TNI. Mungkin ada angkatan TNI di sini. Pada waktu itu TNI cikal bakalnya adalah dari relawan dan mereka bergabung. Ada Harimau Liar. Masa itu Pak Laurimba masih pemuda, Laurimba Saragi pernah jadi wali kota. Nah, menarik sekali. Ini membuat sebuah kelompok yang namanya TRI, Tentara Rakyat Indonesia. Inilah cikal bakal daripada TNI. Maka dulu manunggal antara ABRI dan rakyat ya benar. Karena ABRI dilahirkan dari rahim rakyatnya begitu. Harus dipahami begitu. Jadi memang luar biasa kalau kita lihat waktu itu putra yang namanya Sakti Lubis itu masuk ke medan zona perang, yaitu Medan Area. Beliau meninggal mempertahankan Medan Area, lalu dikebumikan persis di sudut Taman Bunga ini. Kita masih dilema antara Taman Bunga sama Lapangan Merdeka. Ini dulu namanya Lapangan Merdeka, bahkan di tengahnya ada pagoda. Di sudut ini ditanam ada Master X dan ada satu lagi makam. Ternyata itu makam pahlawan kita, putra kita, pahlawan Medan Area, yaitu Sakti Lubis. Bahkan sudah diberi nama jalan. Jadi intinya dari sekian banyak yang mau saya uraikan, sebenarnya saya singkat aja karena saya juga butuh weekend bersama abang-abang ya, terutama Bang Radu ya. Kita mau weekend sama kawan-kawan, mau menikmati kopi. Intinya kalau kita mau menelisik, mengulik-ngulik kota Siantar ini, banyak sekali jejak sejarah yang tinggal di sini. Jadi wisata sejarah harus kita tonjolkan. Baru-baru ini saya berterima kasih kepada anggota Dewan dan DPR Kota Pematang Siantar. Pada tahun 2021 mereka menggunakan hak inisiatif. Lahirlah Perda Cagar Budaya. Ketika lahir saya agak kaget, tapi saya bahagia. Kagetnya, Siantar sejak didirikan oleh Sang Nawaludamani, raja kita, ternyata tidak ada Perda Cagar Budaya. Sementara kita di sini para seniman, para budayawan, para sejarawan, kasak kusuk berbicara tentang heritage. Kasak kusuk kita bicara tentang heritage. Tapi dasar hukum kita nggak ada. Yang ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 92. So, revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Bunyinya begini, supaya kita sepakat malam ini. Cagar budaya dalam tanda kurung heritage adalah segala sesuatu bentuk barang bergerak maupun tidak bergerak, maupun tidak bergerak berusia 50 tahun lebih
dan mengidentifikasi pada zamannya, maka dia adalah benda cagar budaya. Revisi nomor 11 tahun 2010 ada cagar budaya daerah. Ini ditentukan oleh Bu Wali dengan DPR. Ada cagar budaya yang sifatnya provinsi. Ketika saya mengakui ini adalah Siantar, ini sambil mengingatkan Ruli, ternyata kabupaten juga mengatakan ini, berarti ada 2 kabupaten atau 2 tingkat 2 mengakui yang sama. Maka itu wilayah penentuan dia cagar budaya atau tidak, itu yang menentukan adalah gubernur dengan DPR Sumatera Utara. Begitu juga selanjutnya, kalau lebih dari 3 daerah tingkat 2 mengakui satu objek yang sama, maka itu udah wilayah kementerian untuk menentukan itu cagar budaya atau tidak. Itu klasifikasinya. Jadi saya berterima kasih pada malam ini, walau kita iseng-iseng ngobrol, saya merasa heritage inilah kekayaan kita. Heritage itu sama dengan kata orang Inggris cagar budaya. Jadi warisan leluhur, dia bisa apa saja. Bahkan saya mau menghimbau kepada pemilik cagar budaya, kebetulan dia punya hak agendum pribadi, seperti teman saya, saudara kita di Jalan Wahidin, itu ada toko, lengkungannya itu adalah sisa daripada cagar budaya. Tapi satu sisi yang punya rumah kan itu punya hak pribadi. Ya kalau kalian anggap cagar budaya ini mau saya buat modern, nanti orang nggak pada mau masuk toko ini, nanti pada nggak modern, nggak bisa begitu. Itu yang terjadi. Itu adanya pendekatan pemerintah kepada pemiliknya. Kita pendekatannya persuasif dan kita berikan penghargaan. Ketika kita waktu syuting Likas, film Likas, kita kesulitan mencari ruang itu, maka kita ambil sepotong Jalan Ciptos, sepotong Wahidin. Itu sisa-sisa kota Siantar. Itu adalah daerah kerajaan pecinan atau itu Chinese food, Chinese apa semua di situ. Nanti agak sudut kita ke Sabang Merauke, kita ketemu Kampung Kelik. Di belakang kita ada Kampung Banjar, Kampung Melayu. Itu kita betul-betul memang toleransi dari itu. Di depan saya ada Timbang Dalu yang diisi rata-rata oleh umat Islam. Di sebelah sana ada saudara saya Nasrani, Kristen, disebut Kampung Kristen. Ini adalah ruh yang luar biasa yang dimiliki oleh leluhur kita dan harus kita pertahankan. Dengan diagram ini sebenarnya banyak yang bisa kita tawarkan untuk dikemas menjadi wisata. Tadi saya bicara dengan Pak DPR, mantan DPR, beliau ini mengatakan bahwa kita ini banyak kuliner. Bahkan Abang tadi mengatakan kuliner ini adalah surga di Pematang Siantar. Benar, itu benar. Tapi banyak potensi yang bisa kita angkat. Wisata sejarah, wisata agama, wisata budaya. Kalau agama kita, mana sih gereja pertama? Mana gereja Katolik pertama? Mana masjid pertama? Mana ini vihara pertama? Itu bisa kita angkat menjadi wisata. Dan kalau Siantar menjadi destinasi tujuan, maka roda ekonomi akan berputar. Paling tidak dia beli aqua lah, beli rokok. Itu langsung yang merasakan adalah masyarakat. Restoran, hotel, transport, semua ini menghasilkan PAD untuk pembangunan kota yang kita sayang. Ini yang bisa saya sampaikan, sehingga ketika itu saya membuat moto bagaimana Siantar menjadi destinasi, ya, bukan transit. Karena dia bilang kalau kita mau ke Prapat, Siantar itu pintu gerbang. Selalu latah kita ngomong pintu gerbang, seolah-olah kita hanya pengantar. Tidak. Siantar ada tujuan wisata di bidang kuliner, di bidang sejarah, di bidang wastra, di bidang budaya, dan di bidang agama. Terima kasih.